Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas 3 bawahan setia Crimson di anime Ragna Crimson, yaitu Slime, Chimera, dan juga Golem. Nah, sejauh animenya saat ini mereka bertiga kan sudah pernah ditunjukkan di anime. Walaupun untuk Golem dan Chimera masih belum terlalu ditunjukkan banget mengenai kemampuan dan kekuatan mereka. Mereka bertiga ini merupakan makhluk ciptaan Crimson yang punya kesetiaan yang mutlak padanya. Cuma belum terlalu dijelaskan bagaimana Crimson menciptakan mereka dan dengan cara seperti apa. Cuma besar kemungkinan Crimson menciptakan mereka itu setelah berkhianat dari Dewa Naga dan setelah tidak lagi menyandang gelarnya sebagai Raja Naga Sayap. Karena kan setelah pengkhianatan itu, Crimson tidak lagi punya anak buah yang dulunya merupakan naga tingkat tinggi. Jadi untuk melanjutkan rencananya yaitu memusnahkan semua naga dan juga melenyapkan Dewa Naga, tentunya dia butuh bawahan yang sangat setia. Soalnya Crimson sendiri memang tidak pernah mempercayai siapapun kecuali dirinya sendiri. Makanya mungkin karena hal itulah dia sampai menciptakan 3 bawahan yang bahkan punya kesetiaan yang mutlak padanya. Di sini mari kita mulai dari yang pertama, yaitu Slime. Ya, Slime ini pertama kali ditunjukkan di episode 2 animenya yang saat itu baru aja dikeluarkan dari tubuh Crimson. Ya, jadi kalau Crimson lagi menggunakan mode penyamaran cupunya yaitu Elisa, Slime itu seringkali disimpan di dalam tubuh Elisa sendiri. Bahkan kemungkinan besar Slime itu sudah cukup lama di dalam tubuh Elisa sebelum akhirnya bertemu dengan Ragna di episode 2 animenya. Soalnya Slime itu kan gak sepintar Golem dan Chimera dan bahkan sifatnya masih seperti anak-anak. Jadi kalau dilepaskan begitu saja, maka penyamaran Crimson sebagai Elisa bakal kelihatan cukup mencurigakan. Apalagi Slime itu selalu menganggap rendah para manusia dan sangat tidak menyukai mereka. Justru dia malah sangat menyukai para naga tingkat tinggi. Soalnya bagi Slime bau dan rasa mereka itu sangat enak. Walaupun setelah bertemu dengan Ragna, Slime hampir tidak pernah untuk disembunyikan lagi. Soalnya Crimson sengaja menugaskan Slime untuk selalu mengawasi Ragna dan bahkan dia selalu ikut kemanapun Ragna pergi. Ya, sebagai seorang senpai, Slime itu memang sangat perhatian dan cukup tegas pada juniornya. Karena kan selalunya Ragna main terabas saja dan hampir tidak pernah mengikuti rencana yang dibuat Crimson dengan susah payah. Makanya Slime disuruh nempel mulu sama Ragna untuk mengawasi setiap pergerakannya. Lalu mengenai kemampuan Slime sendiri sebenarnya sudah pernah ditunjukkan semuanya di anime. Yaitu dari mulai mengubah bentuknya sesuka hati karena ia memang makhluk Slime. Lalu punya penciuman yang sangat tajam terhadap para naga dan juga kebal terhadap serangan fisik. Bahkan selama Crimson masih menyimpan sebagian tubuh Slime mau sekecil apapun itu, maka Slime bisa dibangkitkan kapan saja. Walaupun ya memang kalau baru dibangkitkan ukuran tubuh Slime itu menjadi cukup kecil. Namun dia hanya butuh memakan beberapa naga untuk bisa kembali ke bentuk semula. Jadi yang gak masalah mau tubuhnya hancur sekalipun ataupun terkena serangan yang sangat kuat. Malahan jika ada para naga yang menyerang Slime dengan fisik mereka, maka tubuh mereka sendiri yang bakal mengalami kerusakan. Makanya sekalinya Slime berhasil melahap tubuh naga tingkat tinggi, maka bakal dihancurkan dengan sangat cepat. Ya, jadi tubuh Slime itu seperti sengaja dimodif untuk mengcounter para naga. Nah, sejauh ini manganya ada satu naga tingkat tinggi yang sudah pernah kena makan sama Slime sampai 2 kali, yaitu Nebilim. Dan kita sudah pernah melihatnya 1 kali di anime. Cuma kan sayangnya waktu itu Ultimate menggunakan kemampuannya yaitu memutar ulang waktu. Jadi Nebilim pun berhasil selamat atau kembali ke waktu semula sebelum Slime berhasil menemukannya. Cuma nantinya dia bakal kena makan lagi dan bahkan situasinya sangat mirip dengan yang pertama. Jadi Slime yang berhasil menemukannya langsung main lahap aja. Ya, untuk kedepannya Slime bakal terus nempel sama Ragna dan selalu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, yaitu mengawasi juniornya. Lalu pelayan setia Crimson yang kedua yaitu Golem. Nah, sebenarnya untuk tubuh asli Golem sendiri masih belum terlalu dijelaskan. Karena dia itu seringkali berganti-ganti wadah yang dia gunakan sebagai tubuhnya dan sepertinya bisa dimodifikasi semuanya. Walaupun dari luarnya kadang kelihatan seperti manusia pada umumnya. Cuma di mode tempurnya, penampilan Golem itu sudah seperti robot tempur dengan banyak senjata yang sangat canggih. Ya, mirip-mirip seperti Gundam, cuma Golem sendiri yang kemungkinan menjadi intinya. Jadi menurut gua Golem itu aslinya semacam kecerdasan buatan atau AI yang sudah Crimson ciptakan. Mengingat sejauh ini semakin ditunjukkan teknologi dan banyak peralatan lain milik Crimson yang memang sangat canggih. Bahkan dia sendiri sempat mengatakan kalau cairan yang dia berikan pada Ragna sengaja dia ciptakan dengan bantuan AI. Nah, sebelum Crimson yang sekarang bertemu dengan Ragna, Golem itu selalu ditugaskan untuk mengawasi para naga tingkat tinggi dari garis keturunan sayap, terutama Ultimatia, dan itu bukan waktu yang sebentar. Bahkan di saat kamu lagi berduaan dengan Ultimatia, Golem juga selalu mengawasi mereka. Karena kan Golem bisa berganti-ganti penampilan dan juga punya beberapa peralatan canggih yang biasa dia gunakan untuk memantau pergerakan mereka. Jadi cukup mudah baginya untuk bisa menyusup kemanapun.
Nah, nantinya di saat kembali menyerang ibu kota kerajaan di mana Ultimatia berada, Golem itu bakal bertarung melawan Bergius yang sudah di kondisi premnya, dan tentu dalam kondisi itu Bergius sangat kuat. Dalam pertarungan itulah Golem akhirnya menggunakan mode tempurnya, yaitu menggunakan bentuk robot dengan banyak senjata yang sangat canggih. Dari mulai serangan laser dan api, lalu tembakan beruntun, dan juga dapat memisahkan tubuh besarnya itu menjadi beberapa bagian yang semuanya bisa dia gunakan untuk menyerang. Walaupun sayangnya Golem tidak mampu mengalahkan Bergius dan tubuh robotnya itu sampai dihancurkan. Cuma ya dia nggak bakalan mati dan tinggal ganti aja ke tubuh yang baru. Soalnya di kondisi premnya Bergius memang sangat kuat dan juga sangat merepotkan. Nah, sedangkan kalau dari segi kepribadian, Golem itu punya sikap yang paling ramah namun juga yang paling jahat. Pokoknya dia bakal menggunakan cara apapun selama itu menguntungkan bagi tuannya yaitu Crimson. Lalu pelayan setia Crimson yang ketiga yaitu Chimera. Nah, kalau untuk Chimera ini sebenarnya cukup unik cuy. Jadi dalam tubuh Chimera itu ada dua makhluk yaitu Snake dan Chimera sendiri. Walaupun Snake itu yang cuma bagian ekornya saja. Namun mereka selalu berkomunikasi satu sama lain dan bahkan Chimera itu menganggap Snake sebagai teman terbaiknya. Soalnya ya Chimera itu seperti gadis kecil yang sangat polos dan masih perlu bimbingan dari Snake. Jadi misal kalau mereka sedang terpisah dan tidak punya cara untuk menghubungi Crimson, maka Snake lah yang biasanya akan membimbing Chimera untuk bisa menemukan Crimson kembali. Soalnya Snake lah yang paling memahami Crimson dan paling mengenalnya. Bahkan awalnya Chimera itu nggak tahu siapa Snake sebenarnya. Ya mungkin tahu-tahu udah nempel aja sama tubuhnya dan malah kebetulan dia jadikan sebagai teman baiknya. Cuma di manga chapter 52-nya akhirnya terungkap kalau ternyata Snake itu merupakan naga tingkat tinggi yang bernama Verbigot. Bahkan dulunya Verbigot ini dikenal sebagai kursi kedua paling kuno di antara semua naga tingkat tinggi. Walaupun ya belum dijelaskan kenapa selama ini dia berbagi tubuh dengan Chimera seperti itu. Jadi Verbigot ini dulunya merupakan salah satu anak buah Crimson saat masih menjadi Raja Naga dan juga menjadi satu-satunya yang masih setia menemani Crimson. Walaupun dengan kondisi tubuh seperti itu. Soalnya Bergius yang saat ini menjadi anak buah Ultimatia juga dulunya merupakan salah satu anak buah Crimson. Cuma kalau yang lainnya sih mungkin sudah mati. Bahkan Bergius saja sangat kaget dan sangat tidak menyangka kalau ternyata Verbigot masih hidup. Dan begitu juga dengan para naga tingkat tinggi lainnya juga tidak ada yang tahu kalau Verbigot masih hidup. Ya mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Crimson sengaja menyembunyikan Verbigot di dalam tubuh Chimera. Ya jadi Chimera dan Snake itu bisa berganti posisi untuk menggunakan tubuh itu sepenuhnya. Walaupun kayaknya ada batasannya dan bahkan Snake memutuskan untuk muncul itu setelah situasinya sudah sangat gawat. Karena pada pertempuran di ibu kota kerajaan kan Chimera ikutan melawan Bergius bersama Golem. Cuma mereka malah kalah sama Bergius dan bahkan Chimera sampai dibuat sekarat. Nah, di momen itulah akhirnya Snake memutuskan untuk muncul dan mampu mengalahkan Bergius hanya dalam satu kali serangan. Walaupun serangan yang dia lancarkan memang sangat mengerikan, yaitu menggunakan sihir kolaps. Bahkan Crimson dan Ultimatia yang sedang bertarung di dimensi lain aja sampai terkena dampak serangannya. Ya, sepertinya itulah kemampuan utama dari seorang Verbigot yang dikenal sebagai kursi kedua paling kuno. Sedangkan kalau untuk kemampuan Chimera sendiri, yaitu selalu memanfaatkan kekuatan bayangannya. Entah itu digunakan untuk menyerang, bertahan, ataupun untuk menghindar dan juga bersembunyi. Jadi selama ada bayangan, maka Chimera bisa menggunakannya untuk melakukan semua itu. Bahkan di saat bertarung melawan Bergius, Chimera mampu menciptakan banyak sekali serangan mematikan menggunakan bayangan di tempat itu. Walaupun ya kalau lagi nggak ada bayangan, Chimera hanya bisa mengandalkan tubuh dan serangan fisiknya saja. Namun tentu dia juga punya fisik yang sangat kuat dan juga punya mode bentuk perubahan lain yaitu kucing besar dengan kepala 3. Katanya sih dalam bentuk ini Chimera bakal jauh lebih kuat lagi. Cuma sejauh ini masih belum ditunjukkan seperti apa kekuatan penuhnya dalam bentuk perubahan itu. Nah, sebagai salah satu pelayan Crimson, tentu Chimera juga punya kesetiaan yang mutlak pada tuannya. Cuma dia itu nggak terlalu pintar dan seringkali bertindak berdasarkan emosinya. Makanya Golem sering banget ngeledekin Chimera. Nah, pada saat Snake bertukar tubuh dengan Chimera, kan waktu itu Chimera sudah dalam kondisi yang sangat sekarat. Namun setelah Snake mengeluarkan satu serangannya yang berhasil membunuh Bergius, dia malah langsung menghilang. Cuma tubuh Chimera langsung kembali pulih dan berubah ke bentuk manusianya lagi. Jadi setelah pertempuran berakhir, Chimera memang kembali pulih sepenuhnya. Cuma tubuhnya menjadi seperti manusia biasa dan ekornya yang tadinya adalah Snake sudah tidak ada lagi. Namun Crimson mengatakan kalau tubuh Chimera bakal kembali seperti sebelumnya, walaupun memang butuh waktu. Jadi kemungkinan Snake atau Verbigot juga masih belum lenyap ataupun menghilang. Dia hanya sedang tertidur aja di dalam tubuh Chimera dan hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa muncul kembali. Cuma ya sejauh manganya saat ini, Chimera masih aja murung dan bahkan gak mau diajak bicara sama siapapun.
Ya itulah 3 bawahan Satya Crimson, yaitu Slime, Golem, dan juga Chimera. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.